Absen dulu nih yang udah nonton Aang The Last Airbender. Gimana filmnya? Seru kan? Apalagi ditemani karakter kocak dan seru kayak Aang. Benar-benar menghibur deh. Tapi dibalik sifatnya yang penuh canda tawa, ia harus menanggung beban besar untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran. Bayangin, abis menghilang dari bumi selama 100 tahun, balik-balik udah ditodong buat nyelamatin dunia. Apa nggak pusing tuh si Aang? Sekarang udah tahu kan alasan kenapa kepala Aang jadi botak? Canda. Nah, sifat Aang yang kontradiktif dengan beban besar yang harus ia tanggung itu sama dengan kasus Dark Syndrome. Eits, pada nggak ngeh dan tahu nggak sih apa itu Dark Syndrome? Yuk kita bahas. Jadi, Dark Syndrome merupakan kiasan buat mereka yang dari luar tampak bahagia, baik-baik aja. Padahal mah tekanannya gede banget. Bahkan mungkin lebih besar dibandingkan mereka yang suka mengeluh. Mirip si Aang kan teman-teman? Luarnya ceria, suka ngelawak, tapi harus terbebani dengan tanggung jawab yang besar. Apakah kamu salah satunya? Yuk, cek dirimu dengan ciri-ciri yang aku sebutin. Apakah kamu seorang Dark Syndrome atau bukan? But disclaimer dulu nih. Kalau kamu punya semua ciri-ciri yang aku sebutin di bawah, bukan berarti sepenuhnya kamu adalah seorang Dark Syndrome. Siapa tahu sebenarnya yang kamu lakuin masih batas normal orang-orang, cuman kamu yang terlalu overthinking. Jadi bisa dikonsultasiin ke profesional ya. Yang pertama, ngerasa bersalah ke diri sendiri, kesepian, dan suka ngebandingin diri ke orang lain. Pas nonton Aang, pasti kalian sadar kalau si Aang ini sering banget nyalahin diri sendiri karena udah ngilang sama 100 tahun. Aang tuh sering banget ngerasa dirinya lebih buruk daripada avatar terdahulunya. Nah, Aang itu termasuk orang yang pura-pura bahagia akan menumpahkan masalahnya pada dirinya sendiri. Lihat aja, dia tuh ceria banget, padahal nanggung beban sebanyak itu. Dia akan kelihatan baik-baik aja di depan orang lain dan gak mau melihat kesedihannya. Akhirnya si Aang nganggap masalah dunia ini adalah benar-benar kesalahannya dan ngerasa harus segera menyelesaikan masalah tersebut sendirian. Jadi wajar aja Aang ngerasa bersalah karena sering ngebandingin dirinya sendiri. Yang kedua, sering khawatir dan susah fokus. Ya namanya beban satu dunia ada di pundak Aang, gimana dia gak khawatir terus-menerus sama seluruh masyarakat dunia? Orang yang kelihatan baik-baik aja sering banget manipulasi pikirannya sendiri dengan anggapan kalau dirinya gak boleh kelihatan sedih. Akhirnya pola pikirnya pun ikut termanipulasi, kayak rasa takut atau khawatir, baik dengan dirinya sendiri atau anggapan orang lain. Orang yang banyak menanggung beban tapi ceria bakalan sering lupa dan susah fokus karena lebih mentingin pandangan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Yang ketiga, sering kewalahan. Yang namanya orang terkena Dark Syndrome, orang tersebut tuh bakalan pura-pura dalam merespon situasi yang lagi terjadi. Artinya mereka bakalan ngerasa baik-baik aja dan tetap terlihat bahagia kayak gak ada masalah gitu. Padahal sebenarnya situasinya itu genting bagi kehidupannya. Akibat dari situasi itu, dia bakalan ngerasa kewalahan kalau harus berpura-pura dalam situasi sulit. Orang yang kayak Aang ini bakalan ngerasa terpaksa kelihatan bahagia, padahal situasi sebenarnya bikin dia tertekan atau ketakutan. Yang keempat, susah buat menenangin pikiran. Ini sering banget dirasain karena overthinking pun termasuk dalam kategori pikiran. Nah, walaupun kelihatan tenang, bahagia, dan baik-baik aja, orang yang punya Dark Syndrome punya pikiran yang kacau mirip dengan overthinking. Tapi nggak sepenuhnya sama ya. Hal tersebut bisa terjadi karena mereka tuh nggak bisa merespon pikirannya dengan baik. Misalnya pas mereka lagi ngerasa sedih, marah, kecewa, dan sebagainya, mereka bakal berusaha buat nyembunyiin perasaan tersebut dan nganggap seolah-olah pikiran atau hal tersebut nggak terjadi pada dirinya sendiri.
Akibatnya, mereka bakalan nanggung pikiran negatif itu sendiri, memendamnya, dan merasa kesulitan buat menenangkan pikiran mereka sendiri. Yang kelima, grogian. Siapa yang pernah ngerasa grogi? Bahkan sampai gemeteran dan lain sebagainya. Meskipun kelihatan tenang banget, seseorang dengan Dark Syndrome bakal punya kekhawatiran pada dirinya sendiri. Jadinya mereka itu orangnya grogian dalam ngelakuin sesuatu. Rasa grogi tersebut muncul karena kekhawatirannya. Kalau ngelakuin kesalahan karena mereka terbiasa terlihat baik-baik aja, sehingga takut kalau kelihatan gagal atau bermasalah. Rasa grogi inilah yang nunjukin kalau ia lagi dalam tekanan sehingga harus bekerja lebih ekstra untuk tetap terlihat tenang dan santai. Tapi aslinya kakinya lagi berusaha bergerak agar posisinya tetap stabil tanpa terlihat oleh banyak orang. Nah guys, sebenarnya Dark Syndrome ini perlu diobati gak sih? Sebenarnya bukan diobati ya, tapi lebih tepatnya kamu harus keluar dari zona ini. Emangnya berbahaya ya kalau berada di zona ini terus? Jawabannya iya, bisa jadi. Karena Dark Syndrome itu kan artinya orang yang kelihatan baik-baik aja, padahal nanggung beban yang besar. Kalau kamu terlalu berlarut-larut dalam zona ini, kesehatan mentalmu bisa terancam. Nah, untuk info yang lebih menarik, bermanfaat, terpercaya, dan up to date, bisa terus pantengin channel ini. Jangan lupa untuk dukung aku dengan cara like, comment, dan subscribe ya. Bye, see you on next video.